Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Aulia, NIM 244025011833 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Langsung saja kita ke materinya, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Let's go. Oke, yang pertama kita akan belajar mengenai konsep pembelajaran mendalam. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pembelajaran mendalam? Oke, di sini akan saya jelaskan, yaitu pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang menekankan pada proses pembelajaran secara berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah rasa, dan olah hati yang dilakukan secara holistik dan terpadu. Holistik di sini artinya yaitu menyeluruh, utuh, dan lengkap. Inti dari pembelajaran mendalam ini adalah peserta didik bukan hanya tahu rumus, tetapi mengerti bagaimana dan mengapa rumus itu relevan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Dari selanjutnya yaitu kerangka kerja pembelajaran mendalam yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, dimensi profil lulusan. Yang kedua, prinsip pembelajaran mendalam. Yang ketiga, pengalaman belajar. Dan yang keempat, kerangka pembelajaran. Kita masuk ke kerangka kerja yang pertama, yaitu dimensi profil lulusan. Untuk memudahkan, saya akan menyanyikan 8 dimensi profil lulusan. Musik! Mari kita kenali 8 profil lulusan. Pertama, keimanan dan juga ketakwaan. Kedua, kewargaan. Yeay! 3, bernalar kritis. 4, kreativitas. 5, kolaborasi. 6, kemandirian. 7, kesehatan. 8, komunikasi. Ayo kita wujudkan. Oke, selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam ada 3 prinsip utama dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama, berkesadaran. Yang kedua, bermakna. Dan yang ketiga, menggembirakan. Mari kita bahas satu persatu prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu prinsip berkesadaran. Berkesadaran di sini menekankan pentingnya kehadiran penuh guru dan peserta didik secara langsung, sehingga peserta didik dapat menyadari apa yang dipelajari, mengapa penting untuk dipelajari, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkesadaran bukan hanya hadir secara fisik di kelas, melainkan sadar apa yang akan mereka lakukan, apa yang sudah mereka lakukan adalah proses dari pembelajaran. Yang kedua, bermakna. Pembelajaran bermakna menekankan bahwa peserta didik itu tidak hanya hafalan saja, tetapi hasil pembelajaran akan dikaitkan dengan konteks nyata pada pengalaman kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga pengetahuan yang diperoleh itu relevan dan bermakna kepada peserta didik. Hal ini bermakna itu melibatkan peserta didik secara langsung supaya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga yaitu prinsip menggembirakan. Pembelajaran menggembirakan yaitu menghadirkan suasana belajar
yang positif, menyenangkan, dan menimbulkan rasa aman bagi peserta didik, sehingga peserta didik berani mencoba, bahkan berani dalam menghadapi suatu tantangan. Menggembirakan di sini memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengeksplorasi, mengkreasikan, dan menemukan tersendiri permasalahan-permasalahan yang terjadi saat pembelajaran. Selanjutnya, kerangka kerja pembelajaran mendalam yang ketiga yaitu pengalaman belajar yang dibagi menjadi 3 tahapan penting. Yang pertama, memahami. Yang kedua, mengaplikasikan. Yang ketiga, merefleksikan. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu memahami. Memahami di sini peserta didik yaitu memahami tujuan pembelajaran, manfaatnya apa, dan materinya apa. Yang kedua, guru menyajikan materi dan mengaitkan pada kehidupan sehari-hari. Di sini peserta didik tidak hanya menghafal tetapi membangun makna yang dihubungkan dengan konteks nyata. Setelah itu, membangun pemahaman dasar dan mengaplikasikannya. Tahapan yang kedua yaitu mengaplikasikan. Aplikasikan di sini yaitu menerapkan hasil dari manfaat pengetahuan yang telah mereka ketahui dan pahami pada konteks nyata di kehidupan sehari-hari. Tahapan pengalaman belajar yang ketiga yaitu merefleksikan. Merefleksikan di sini yaitu peserta didik meninjau kembali atau mengevaluasi ulang proses dan hasil pembelajaran yang sudah didapat. Di sini peserta didik menyadari apa saja yang sudah dikuasai dan apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Contohnya, peserta didik menuliskan apa saja yang sudah dilakukan. Setelah itu, kesulitan yang dihadapi itu apa dan ide perbaikannya mau bagaimana. Jadi kita sudah membahas 3 tahapan utama dalam pengalaman belajar. Pengalaman belajar yaitu meliputi memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Itu dapat dikaitkan dengan taksonomi Solo, yaitu mengelompokkan hasil belajar siswa ke dalam 5 tingkatan. Yang pertama yaitu prastruktural. Di sini peserta didik belum bisa memahami materi. Yang kedua, unistruktural atau baru mampu memahami satu aspek dasar dan penting. Yang ketiga yaitu multistruktural. Peserta didik bisa memahami beberapa aspek, tetapi masih secara terpisah, belum bisa menghubungkan menjadi satu kesatuan yang bermakna. Yang keempat, relasional atau keterhubungan. Di sini, peserta didik dapat dan mampu menghubungkan beberapa aspek tadi menjadi satu kesatuan yang bermakna. Yang kelima, extend abstrak atau abstrak yang diperluas. Di sini peserta didik bisa melakukan pemikiran secara abstrak atau kemampuan berpikir secara abstraknya mulai timbul dan dapat menciptakan konteks baru setelah dia mendapat materi yang sudah dibahas sebelumnya. Kerangka kerja pembelajaran mendalam yang keempat yaitu kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran adalah sebagai acuan terstruktur untuk pembelajaran yang kondusif, bermakna, reflektif, dan kontekstual. Yang pertama yaitu praktik pedagogis. Di sini membahas berbagai strategi pembelajaran yang dipilih guru untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dan membentuk dimensi profil lulusan. Pembelajaran mendalam menekankan pada pengalaman belajar yang otentik, berpikir praktik nyata, berpikir tingkat tinggi, dan bekerja sama. Yang kedua yaitu kemitraan pembelajaran. Kerjasama yang dilakukan oleh guru,
peserta didik, orang tua, masyarakat, dan mitra yang profesional dalam membentuk proses pembelajaran. Semua pihak itu harus bekerja sama, berkolaborasi untuk bersama-sama merancang, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran. Guru sebagai fasilitator, siswa sebagai pembelajar aktif, orang tua sebagai pemberi pengalaman nyata, nilai sosial, dan sumber dayanya. Yang keempat, kemitraan, membentuk ekosistem kolaboratif untuk menciptakan pembelajaran yang relevan, inklusi, dan berkelanjutan. Kolaborasi yang dirancang yang dilakukan oleh guru, murid, orang tua, komunitas, dan mitra profesional tadi untuk tercapainya pembelajaran yang bermakna, berkelanjutan, dan berorientasi pada kompetensi adab ke-21 atau 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication, serta dilengkapi dengan TPEC atau technological, pedagogical, content, dan knowledge. Yang ketiga yaitu lingkungan pembelajaran, yaitu ruang kelas, ruang virtual, budaya belajar yang mendukung proses pembelajaran siswa. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital, menciptakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan dekat dengan kehidupan siswa. Teknologi dihadirkan sebagai sarana informasi, sarana kolaborasi dan eksplorasi, serta sebagai mitra berpikir untuk menumbuhkan refleksi dan kreativitas pada diri peserta didik. Sekian penjelasan mengenai pembelajaran mendalam dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.